Baik ya peserta ya. Jadi apa nominasi terbaik kita umumkan mulai dari juara 8 gantangan 15 poin 700. Kemudian juara 7 gantangan 36 poin 725. Juara Nah ini untuk masalah kalau biasanya bisa disebut itu konslet alami mas. Kadang kan ada hasil ternakan itu tahu-tahu minor ya. Itu emang karena faktor sebenarnya itu faktor apa? Ya karena saya juga pernah sih ngalami yang rezeki ya, istilahnya yang tanpa kita proses, lagi niatnya kita lagi meredup gitu kan, cari keturunannya, malah dia itu mungkin pas betinanya nelur malah konslet, malah gacor. Menurut saya itu benar-benar rezeki sekali mas, benar-benar faktor rezeki lah. Nomor pertama mesti faktor rezeki, karena kita kan bisa dikatakan kita ngerawatnya kan rawatan ala kadarnya mas. Yang penting ada makan, yang penting ada minum, nggak kosong gitu yang penting kan. Nah, tapi mungkin dia birahinya ternyata klimaks gitu kan, ternyata ada yang mendongkrak birahinya, mungkin dari betinanya pas nelur nggak mau dikawin, akhirnya dia bingung sendiri ya kan, bunyi birahi terus lanjut bunyi ngekek gitu kan, bunyi birahi terus lanjut bunyi ngekek karena betinanya pas lagi ngeram telur, itu kan bisa terjadi mas. Nah, kalau pas hoki, pas rezeki ya memang jadi gitu. Rata-rata faktornya tetap dari birahi yang klimaks lah istilahnya gitu. Terus kalau untuk yang istilahnya jangan tadi kan nyebut pasangan, ya, sering dipisah, ya, sering dicampur, keluar masuk ya. Itu apakah emang benar bisa menggacorkan jantannya? Kalau apa, saya kan biasanya proses itu kan berdasarkan kebiasaan ya, kebiasaan yang sudah saya alami gitu. Jadi yang sudah saya alami itu memang, jadi saya bukan pagi saya keluarkan dari betinanya, sore saya masukkan lagi, itu enggak mas. Saya kalau itu sudah burung pasangan dengan betina, sudah apalagi sudah pernah produk, ya udah saya pisah aja. Selama belum gacor ya belum tak jadikan satu lagi. Gitu mas. Jadi bukan pagi pisah sore tempel lagi, enggak. Selama belum gacor ya udah jantannya saya cabut, taruh kandang bulat, taruh jantan-jantan yang banyak itu yang lain kan. Jadikan yang jajar. Nah, nanti jemur ya jemur semuanya. Betina kan tetap di kandang kotak terus, sangkar kotak terus gitu kan. Nah, nanti kalau memang udah gacor, baru saya satukan sama betinanya. Intinya kan prosesnya kalau saya yang di jantannya kan. Nah, berarti sebelum jantan itu gacor ya belum saya dropkan lagi birahinya, karena nek dijadikan satu lagi gitu ya drop lagi birahinya kan. Nah, besok kita pisah naik lagi, drop lagi, besoknya malah bisa nggak bunyi waktu dipisah. Tapi kalau saya ya pisah-pisah terus. Berarti kan selama ini yang tanya sama saya kebanyakan kan seperti itu, katanya cabut pasang. Cabut pasang itu bisa gacor kan gitu. Ya kalau saya jarang cabut pasang mas, karena saya ibaratnya kalau belum klimaks jantannya, birahinya belum klinap, belum tak jadikan satu dengan betinanya. Gitu biasanya gitu. Mesti seandainya gini,
pagi itu kan kita keluarkan burung itu rame-rame, banyak itu di rumah kan. Nah, kemudian nanti sore kan dimasukkan lagi. Ya, secara tidak langsung kan dia juga lihat betinanya, tapi kan bukan kita satukan lagi gitu. Jadi kan jantan ya sama jantan, betinanya disangkar kotak mungkin di satu rak gitu kan. Satu rak itu betina juga betina disangkar kotak gitu. Ya jantan-jantan di bawah yang disangkar bulat-bulat gitu. Nah itu bisa juga meminimalisir kepo kalau fungsinya koloni itu karena sudah terbiasa itu tadi ya gitu. Seandainya nanti jadi gacor ya kita mau gantang itu keponya udah minim lah. Itu manfaatnya itu kalau di settingan yang tempel itu koloni sama yang banyak lain. ya, sama yang lain. Terus juga ada mitos kalau bisa jantan itu jangan pas proses ya Om. Proses pengaturan itu jangan sampai melihat betina ataupun mendengarkan suara betina, apa emang seperti itu? Kalau saya kebetulan kan tempatnya sempit ya Mas ya. Jadi kalau saya kira kalau saya harus memisahkan yang jantan sendiri di ruangan sendiri, yang betina sendiri di ruangan sendiri itu kayaknya nggak bisa. Gitu ya? Ya udah, yang penting jantan itu di bawah gitu semua kan, yang betina-betina di rak gitu. Mereka ya lihat gitu, saling lihat gitu. Tetap saya prosesnya seperti itu. Ya alhamdulillah sih karena saya keterbatasan tempat juga ya, di rumah sempit tempatnya ya mau tidak mau seperti itu prosesnya. Berarti tetap memanfaatkan ruangan tadi itu ya? Ruangan itu gitu ya. Apa mungkin kalau ada ruangan lagi dipisah mungkin lebih baik atau gimana? Lebih bagus, lebih bagus karena kan nggak dengar betinanya langsung Mas. Kalau dengar kan jantan tuh biasanya manggil kan. Nah, manggil itu kan mengurangi gacor kan. Karena manggil itu kan mesti suaranya bukan ngekek kan, ngek gitu kan. Jantannya nanti nyaut manggil lagi otomatis nanti betinanya manggil, jantannya manggil lagi. Nah untuk proses itu saya kira juga kurang bagus lah. Kalau bisa ya benar-benar jantan ini saat dipisah itu nggak dengar betinanya. Gitu ya berarti. Makanya kalau saya pas jemur itu kan beda tempat sudah. Kalau untuk yang jemur itu kan di luar semua, betina-betinanya di dalam kan nggak dengar gitu kan. Ya udah, yang penting dia apa istilahnya benar-benar mengeluarkan suara ngekek gitu, bukan manggil gitu. Berarti istilahnya kan kalau dengar betina pengaruhnya dibirahi gitu ya Mas? Iya, kalau dia manggil kan jadi drop lagi kan, ya kan. Yang kita cari kan ngekeknya itu, ya kan. Nah kalau selama masih manggil mau ngekek aja kan dia moodnya hilang Mas. Mood itu juga kan harus ada, mood dia bunyi itu kan harus ada kan. Nah, moodnya itu kan istilahnya kalau burung yang sudah ngunci dia kan cuek. Ya, kita nyari cueknya itu kan, otomatis kan harus dilatih. Latih apa? Latih supaya tidak manggil betinanya gitu. Ya harus jauh dong, misahnya itu harus jauh gitu. Terus ini lagi nih Mas, apakah benar lovebird konslet itu kebanyakan awalnya dari vector? Soalnya kan kadang teman-teman itu bertanya toh, kalau lovebird dijemur kenceng, dipakan kenceng otomatis kan Nyardot. Nyardot. Kalau nggak gitu takutnya kan itu nanti kalau nggak dijemur kenceng, nggak pakan kenceng, vektornya keluar kan, minornya lama gitu ya. kan gitu. Nah itu gimana sih? Ya kalau masalah jemur itu kan karena saya juga sudah terbiasa settingan rawatan harian memang jemur. Kalau untuk jantan ya, jantan asalkan kita ini konsistensi sebenarnya kalau dari vektor malah lebih bagus kalau saya Mas. Jadi saya kalau meroses burung dari vektor itu kan yang dapat nanti volumenya. Seandainya dia ngunci itu volumenya kan kalau dari vektor itu kan kenceng Mas mesti gitu kan. Ya memang ada proses. Nanti gini, seandainya yang penting kita nyari gacornya dulu. Nyari gacornya. Kalau memang dia dijemur itu nanti vektornya hilang, malah nyardot, malah tidur, ya udah berarti dia mintanya jangan dijemur, jangan kenceng jemurnya, gitu, kurangi jemurnya, gitu kan? Karena kita bukan hanya nyari minornya. Kalau nyari minornya terus dijemur kenceng sampai tidur kita lanjutkan terus ya nanti burung lama-lama rusak kan. Otomatis kan kalau memang dijemur dia tidur banyak dedis malah jadi vektornya hilang, tapi hilang bunyinya juga. Yang penting kita jemurnya kurangi atau bahkan mungkin settingannya jangan dijemur. Mungkin cukup diangin-anginkan atau mungkin paginya embun, siangnya cukup angin-angin aja dari jam 8 sampai jam 12, cantelkan aja di depan rumah atau di samping halaman gitu. Berarti istilahnya kan istilah gini,
mungkin ilmu jenengan sama ilmu pemain Iya. lovebird yang lain kan beda ya. Ya, saya kan masih belajar ya mas, maksudnya apa? Yang saya alami ini kan ya belum tentu juga cocok untuk teman-teman yang lain. Karena saya masih belajar ya, saya omongkan yang saya alami aja, gitu kan. Iya. Yang Berarti saya kan alami istilahnya gitu. banyak masukan tapi Iya. mungkin bagi saya juga pengen punya lovebird congklak juga harus ngerti ini burung harus diapakan Ya, gitu kan. betul, gitu kan gitu mas. Jadi, setidaknya kan kalau kita tahu berusaha menyelami dulu gacornya ini digimanakan sih burung gitu kan, otomatis kan juga kita prosesnya itu setidaknya tahu gitu loh. Jadi mau konsisten pun konsistennya itu berarti begini gitu loh mas. Seperti itu konsistennya berarti ini hanya dijemur 10 menit habis itu angin-angin, ya udah konsistennya begini kok burungnya semakin ada progres, oh, berarti dia mintanya seperti itu. Karena kebanyakan jantan itu hari ke harinya itu kadang ritme gacornya nggak sama. Sekarang gacor besok ngedrop gitu kan. Nah itu kadang-kadang itu yang susah di situ mas. Kalau saya sih, yang penting dia keluar gacornya dulu, Nah, besok itu ngedrop, ya itu wajar karena lovebird belum ngunci kan, gitu ya kan. Ya udah konsisten dulu yang penting perawatannya. Seperti itu. Nanti kan naiknya itu pelan gitu loh. Gitu. Kalau langsung dikencengi banget pakannya ya yang ada bulunya jatuh, nanti ya kan brodol dulu gitu kan, nanti malah banyakkan tidur gitu. Makasih ya mas, semoga nanti ini ilmunya Siap, Mas. bermanfaat buat teman-teman. Amin amin ya.